Selanjutnya, faktor-faktor pendukung kemajuan eksistensi sains dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Di dalam masa Bani Abbasiyah terdapat sejumlah faktor yang sangat mendukung bagi eksistensi tujuan kemajuan sains dan peradaban Islam dalam mencapai zaman keemasan, sehingga mampu menjadi pendorong berkembangnya sains dunia pada masa depan. Antara lain dapat dikarenakan hal-hal yang sebagai berikut ini. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor asimilasi. Dalam faktor ini telah terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada namanya gerakan intensif. Di dalam gerakan ini banyak berbagai macam literatur yang dapat dibagi ke dalam 3 fase. Di dalam gerakan intensif ada 3 fase. Yang pertama, berlangsung pada masa pemerintahan Al-Mansur menjadi khalifah sampai pemerintahan Harun al-Rasyid. Di dalam fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan pada masa beliau adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Dan fase terakhir yaitu 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas dibanding sebelum-sebelumnya. Dilanjutkan dengan eksistensi. Yang ketiga adalah eksistensi sains. Tidak dapat dilepaskan dari peran yang aktif dan kesadaran dari para khalifah, khususnya Al-Mansur, Khalifah Harun al-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun, yang sangat mencurahkan perhatian mereka pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada zaman sekarang. Selanjutnya ada sebuah faktor-faktor. Bisa diartikan sebab-sebab kemunduran Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor internal. Di dalam faktor internal ini terbagi menjadi 3. Yang A, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Nah, salah satu kemunduran Bani Abbasiyah yaitu faktor internal. Yang pertama adalah kemewahan hidup di kalangan penguasa. Di dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para pengusaha untuk berhidup mewah. Jadi berfoya-foya intinya. Bahkan cenderung juga mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada pendahulunya. Jadi dia anggap dia itu sebuah yang wow gitu. Dianggap sebuah pada masa-masa milenial. Dan juga khalifah cenderung ingin lebih mewah terhadap terlebih dahulu, tidak ingin direndahkan pada masa-masa yang dulu. Dia ingin disanjung dan tetap disanjung terus-menerus. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki untuk bisa mengambil alih kendali pemerintahan. Selanjutnya, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Di dalam perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Parsi. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar dari kedua belas khalifah. Pada periode kedua dinasti Abbasiyah hanya 4 orang yang wafat dengan wajar. Selebihnya para khalifah itu wafat karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. Selanjutnya adalah masalah konflik keagamaan. Agama merupakan sebuah keyakinan kita, sebuah acuan kehidupan. Dan di dalam suatu agama itu kita diatur bagaimana kita cara bergerak untuk kebaikan di dalam visi dan misi tujuan kita berkehidupan. Terjadinya konflik pada keagamaan ini
dimulai dari Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya 3 kelompok umat. Yang pertama adalah Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. 3 kelompok ini senantiasa berebut pengaruh, yang senantiasa berpengaruh pada masa kekhalifahan Muawiyah maupun masa kekhalifahan Abbasiyah adalah sekelompok Sunni dan Syiah. Walaupun pada masa-masa tertentu antara kelompok Sunni dan Syiah saling mendukung, misalnya pada pemerintahan masa Buaihi, antara kedua kelompok tak pernah ada satu kesepakatan. Nah, di dalam faktor tadi pertama sudah dijelaskan faktor internal. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang A, banyaknya pemberontakan. Nah, di dalam pemberontakan ini banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman penguasaan Bani Abbas. Adapun cara provinsi tersebut melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad adalah: pertama, pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh, seperti Daulah Daulah Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Nah, kedua, seseorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah, kedudukannya semakin bertambah kuat, kemudian melepaskan diri, seperti Daulah Aghlabiyah di Tunisia dan Tahiriyah di Khurasan. Faktor internal eksternal yang kedua, B, dominasi bangsa Turki. Nah, sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, sehingga gantinya para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkatnya menjadi panglima-panglima. Pengangkatan anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya yang mengancam kekuasaan khalifah tentara Turki berhasil merebut kekuasaan tersebut. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, di tangan mereka khalifah bagikan boneka yang tidak bias berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah yang sesuai dengan politik mereka. Yang ketiga adalah dominasi bangsa Persia. Di dalam dominasi ini, masa kekurangan bangsa Parsi Banu Buyah berjalan lebih dari 150 tahun. Pada masa ini kekuasaan pusat di Baghdad, di Locudi, dan di berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat kemajuan dan perkembangan baru. Pada awal pemerintahan Bani Abbas, keturunan Parsi bekerja sama dalam pengelolaan pemerintah, dan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat Khalifah Bani Abbasiyah yang sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu Khalifah Mu'taqi, Khalifah ke-22 kepada Khalifah Mu'ti, Khalifah ke-23, tahun 334 Hijriah, Banu Buyah Parsi berhasil merebut kekuasaan. Pada mulanya, mereka berkhidmat pada pembesar-pembesar dari para khalifah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi panglima tentara. Di antaranya menjadi panglima besar setelah mereka memiliki kedudukan yang kuat. Para khalifah Abbasiyah berada di bawah telunjuk mereka, sehingga khalifah Abbasiyah hanya tinggal nama saja, hanya disebut dalam doa-doa di atas mimbar, bertanda tangan di dalam peraturan dan pengumuman resmi, dan nama mereka ditulis atas mata uang dinar dan dirham. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.